Selamat pagi, saudara-saudari semua. Kembali lagi bersama saya dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari semua, tentunya kita pernah membuat sebuah surat ataupun melakukan percakapan lewat WhatsApp gitu ya. Yang kadang kita menggunakan kode-kode tertentu supaya orang-orang lain peka. Entah itu supaya mengerti candaan kita ataupun ingin menyampaikan hal-hal lain gitu ya. Tentunya ada kode-kode yang suka diselipkan dalam sebuah pesan. Nah, kode-kode itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tetapi di masa lalu pun itu terjadi. Salah satunya adalah di dalam catatan di Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Tentunya kode-kode biasanya digunakan untuk menunjuk sebuah pesan ataupun bisa menunjuk pada seseorang yang dimaksudkan lewat kode tersebut. Di dalam Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, kita tentunya melihat ada seorang tokoh yang bernama Theophilus. Kita bila membaca Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4, kita bisa menemukan perkataan penulis Lukas yang menuliskan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bila kita melihat dengan dibukanya Injil Lukas langsung mengarah pada si penerima surat yang dikatakan sebagai Theophilus yang mulia. Banyak penafsir yang berpendapat bahwa Theophilus ini adalah seorang yang punya jabatan dalam lingkungan Roma, adalah seorang dari luar Yahudi yang baru mengenal kekristenan dan juga ajaran tentang Tuhan Yesus. Adapun yang berkata bahwa Theophilus ini hanyalah sebuah nama samaran. Theophilus ini hanyalah sebuah kode rahasia. Nah, tentunya banyak perdebatan tentang siapa sih identitas si Theophilus ini. Namun di pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat dari sisi kode-kodeannya. Bila kita melihat arti kata dari Theophilus, Theo yang berarti Allah, Philus yang berarti sahabat, bisa memiliki arti bahwa Theophilus itu orang yang dekat dengan Tuhan ataupun orang yang mengasihi Tuhan. Dan dari kode tersebut tentunya kita bisa saja memahami bahwa ternyata Theophilus ini untuk segerombolan orang, bukan untuk perorangan. Jadi ternyata bisa saja Injil Lukas adalah Injil yang ditulis untuk sebuah komunitas, bukan kepada orang tertentu yang baru mengenal Kristen dan juga ingin memperdalam Kristen. Ada saja anggapan seperti itu. Namun kita tentunya tidak tahu seberapa jauh si penerima surat ini mengetahui tentang Yesus Kristus. Oleh karena itu si penulis mencoba menyusun sedemikian rupa supaya peristiwa-peristiwanya bisa berurutan dan teratur. Layaknya seorang sejarawan, penulis Injil Lukas tentunya menulis juga kitab Kisah Para Rasul, sehingga
banyak ahli tafsir, ahli kitab itu berpendapat bahwa Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul itu ditulis dan penulisnya itu adalah seorang yang paham seperti apa menulis sejarah. Terlepas dari itu, kita pun bisa melihat di dalam Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus dijelaskan semenjak Ia lahir hingga masa pelayanannya, kebangkitan, kematian, dan juga keadaan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam sebuah urutan-urutan yang tersusun dengan rapi, layaknya buku sejarah. Tetapi yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas ataupun Kisah Para Rasul bukanlah sejarah yang seperti ditulis dalam buku kitab sejarah, tetapi hal yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah bagaimana Allah yang kita anggap, yang kita pikir di luar jangkauan kita, Ia rela masuk, Ia rela hadir, Ia rela hidup di dalam kehidupan manusia, yang dimana kehidupan manusia itu berjalan dengan waktu yang lama, berjalan secara kronologi. Ada event-event atau momen-momen tertentu yang merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia yang bisa dirasakan sebagai salah satu momen yang bersejarah. Artinya adalah Allah yang mau masuk ke dalam sejarah manusia menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan yang telah mengutus Roh Kudus pada para murid. Tentunya peristiwa ini ingin mengingatkan kita bahwa kita senantiasa tidak sendiri dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kita. Kita pun tentunya melihat bahwa Tuhan pun sebenarnya selalu ada dalam setiap proses hidup kita, baik itu dalam sedih maupun dalam senang. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan pesan yang terdapat di Injil Lukas ayat 4 tadi, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan ciptaannya, termasuk saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidaklah seperti seorang pembuat jam yang membuat jam, lalu menunggu jamnya rusak, lalu membetulkannya. Tuhan adalah pencipta yang selalu terus-menerus hadir bersama ciptaannya. Dan Tuhan juga memberdayakan kita untuk terus bisa mengembangkan diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Maka dari itu, berpengharapanlah, tetaplah teguh, jalankanlah seluruh pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Dekatlah selalu dengan Tuhan, seperti nama Theophilus, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ingatlah bahwa Injil Lukas ditulis untuk saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudari dan juga orang-orang lain di luar sana. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk tetap terus berpengharapan, untuk tetap terus melanjutkan hidup kita. Tuhan menyertai saya dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari. Theophilus, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sekarang kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami
Kau sertailah pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini. Dengan tangan kasih Tuhan, menguatkan kami, dan juga menolong kami untuk melewati berbagai macam kegiatan hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Resapi episode hari ini. Sampai jumpa di Resapi episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.